Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilatul Aulia Rahmawati, NIM 106190008. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gigi insisif sentral rahang bawah, insisif lateral rahang bawah, dan juga canines rahang bawah atau gigi 41, gigi 42, dan gigi 43. Berikut yang pertama saya akan menjelaskan tentang gigi insisif sentral rahang atas atau gigi 41. Ini adalah gambar gigi insisif sentral rahang bawah atau gigi 41. Mengapa disebut gigi insisif sentral rahang bawah atau gigi 41? Karena letaknya berada paling dekat dengan garis median. Kemudian gigi 41, benihnya mulai tumbuh pada usia 3-4 bulan, erupsi pada usia 6-7 tahun, dan tumbuh sempurna pada usia 9 tahun. Kemudian kita masuk pada aspek dari gigi 41. Yang pertama adalah aspek labial. Pada aspek labial, sisi berikut adalah aspek mesial dan sisi berikut adalah aspek distal. Pada aspek labial, sudut mesio-insisalnya 90 derajat dan sudut disto-insisalnya 90 derajat juga. Kemudian sisi mesio-distalnya cenderung lebih lurus atau sejajar, hampir sejajar. Dan juga kemudian kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek lingual. Pada aspek lingual, sisi berikut adalah aspek distal dan sisi berikut adalah aspek mesial. Pada aspek lingual, hampir sama seperti aspek labial, hanya saja cervical line-nya pada aspek lingual ini cenderung lebih melengkung ke arah apex daripada aspek labialnya. Kemudian terdapat cingulum, fossa, dan ridge, tetapi tidak begitu jelas sehingga hampir terlihat rata. Kemudian kita masuk pada aspek mesial. Pada aspek mesial, sisi berikut adalah aspek labial dan sisi berikut adalah aspek lingual. Pada aspek mesial, cervical line-nya cenderung lebih dalam daripada cervical line pada aspek distal. Kemudian cingulumnya cembung. Kemudian juga incisal edge-nya cenderung lebih condong ke arah lingual, dan juga permukaan labialnya ini cembung, dan permukaan lingualnya itu cekung, dan juga terdapat cingulum yang cembung tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada aspek distal. Pada aspek distal, sisi berikut adalah aspek lingual dan sisi berikut adalah aspek labial. Pada sisi distal hampir sama dengan sisi mesial, hanya saja perbedaannya terdapat pada cervical line. Kemudian selanjutnya kita masuk pada aspek insisal. Pada aspek insisal, sisi berikut adalah aspek distal dan sisi berikut adalah aspek mesial. Pada aspek insisal, permukaan labialnya cenderung lebih besar daripada lingual. Kemudian permukaan labiolingualnya itu cenderung lebih panjang dari permukaan mesiodistalnya. Kemudian sisi mesial dan sisi distalnya hampir sejajar atau simetris atau sama. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan gigi 42 atau gigi insisif lateral rahang bawah. Kemudian ini adalah gambar dari gigi insisif lateral rahang bawah atau gigi 42. Mengapa disebut dengan gigi 42? Karena letaknya berada pada gigi kedua dari garis median. Kemudian akarnya tunggal dan juga ukurannya lebih besar daripada gigi 41. Gigi 42 ini benihnya mulai tumbuh pada usia 3-4 bulan, kemudian erupsi pada usia 7-8 tahun, dan tumbuh sempurna pada usia 10 tahun. Lalu kita masuk pada aspek-aspek gigi 42. Yang pertama ada aspek labial. Pada aspek labial, sisi berikut adalah aspek distal dan sisi berikut adalah aspek mesial. Pada aspek labial, sudut mesio-insisalnya 90 derajat dan sudut disto-insisalnya cenderung membulat. Kemudian masuk pada aspek lingual. Pada aspek lingual, sisi berikut adalah aspek mesial dan sisi berikut adalah aspek distal.
Pada aspek lingual, sama seperti aspek labial, hanya saja terdapat fossa dan cingulum, kemudian cervical lainnya cenderung melengkung ke arah apex. Kemudian kita masuk pada aspek mesial. Pada aspek mesial, sisi berikut adalah aspek labial dan sisi berikut adalah aspek lingual. Pada aspek mesial, permukaan mesial mahkota cenderung sedikit lebih panjang daripada distal. Kemudian marginal ridge mesial dan distal samar. Kemudian permukaan lingualnya terdapat cingulum. Juga pada cervical lainnya cenderung menonjol ke arah mahkota. Kemudian selanjutnya kita masuk ke aspek distal. Pada aspek distal, sisi berikut merupakan aspek lingual dan sisi berikut merupakan aspek labial. Pada aspek distal hampir sama seperti mesial, hanya saja perbedaannya terdapat pada cervical line. Apabila pada aspek mesial sangat menonjol atau sangat cekung, namun pada aspek distal hanya hampir seperti garis lurus, hanya terdapat sedikit cekungan. Kemudian kita masuk pada aspek insisal. Pada aspek insisal, sisi berikut adalah aspek mesial dan sisi berikut adalah aspek distal. Pada aspek insisal, permukaan labialnya cenderung lebih lebar daripada permukaan lingual. Kemudian pada garis insisalnya tegak lurus terhadap garis yang membelah dua akar. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan gigi kaninas rahang bawah atau gigi 43. Ini adalah gambarnya. Kemudian mengapa disebut dengan gigi 43 atau gigi kaninas rahang bawah? Karena merupakan gigi ketiga yang berada dekat dengan garis median atau median line, kemudian lebih besar dari kaninas rahang atas, kemudian juga akarnya tunggal dan runcing. Gigi 43 ini benihnya mulai terbentuk pada usia 4-6 bulan, kemudian erupsi pada usia 9-10 tahun, dan juga tumbuh sempurna pada usia 12-14 tahun. Lalu kita masuk pada aspek-aspek gigi 43. Yang pertama ada aspek labial. Berikut adalah aspek labial. Pada aspek labial, sisi berikut adalah aspek mesial dan sisi berikut adalah aspek distal. Kemudian pada aspek labial, apexnya cenderung ke arah distal, kemudian permukaan labial dari mahkotanya itu bersambung atau longitudinal dengan akar, kemudian jarak mesiodistalnya itu lebih kecil, kemudian garis atau lereng mesialnya itu lebih pendek daripada lereng distalnya, kemudian cervical lainnya melengkung ke arah apex. Kemudian pada aspek lingual, sisi berikut adalah sisi distal dan sisi berikut adalah aspek mesial. Pada aspek lingual, cingulum, fossa, dan ridge-nya itu tidak jelas atau kurang jelas dibandingkan dengan kaninas rahang atas. Kemudian cervical lainnya cenderung melengkung ke arah apex. Kemudian kita akan masuk pada aspek mesial. Pada aspek mesial, sisi berikut adalah aspek labial dan sisi berikut adalah aspek lingual. Pada aspek mesial, bagian insisalnya ini tebal, kemudian lereng mesial capsnya itu lebih pendek daripada lereng distalnya, kemudian puncak capsnya ini condong ke arah lingual, dan juga cervical lainnya melengkung ke arah insisal. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek distal. Berikut ini adalah aspek distal. Pada aspek distal, sisi berikut adalah aspek lingual dan sisi berikut adalah aspek labial. Pada aspek distal hampir sama dengan aspek mesial, hanya saja cervical lainnya kelengkungannya ini tidak seperti mesial. Kalau pada mesial ini kan sangat melengkung, dapat kita lihat. Kalau pada aspek distal hampir lurus atau tidak terlalu cekung. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan aspek insisal. Pada aspek insisal, sisi berikut adalah aspek distal dan sisi berikut adalah aspek mesial. Pada aspek insisal, permukaan labialnya
lebih lebar daripada permukaan lingual. Kemudian garis insisalnya cenderung miring ke arah lingual. Tambahan untuk gigi 43 pada mahkotanya profil distalnya itu lebih membulat daripada mesialnya. Kemudian mahkotanya ini juga tampak sedikit agak miring ke distal. Dan juga akar gigi 43 ini mengalami bifurkasi. Sekian penjelasan gigi 41, 42, 43 atau gigi insisif sentral rahang bawah, gigi insisif lateral rahang bawah, dan juga kaninas rahang bawah. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.